robohnya pagar penonton ini bisa kita kategorikan sebagai kondisi yang sebenarnya minor ya. Namun ini problemnya adalah dalam tanda kutip berdekatan langsung dengan fungsi life load ya, berdekatan langsung dengan fungsi beban hidup begitu. Jadi hal tersebut langsung menjadi sorotan begitu ya, langsung menjadi sorotan. Nah, tentu kita akan melihat sudah ada dokumentasi dari netizen lah ya, kira-kira, atau yang mana mendokumentasikan yang saya yakin juga sudah beredar banyak, begitu ya. Kita cek lihat di sini. Ya, jadi ini adalah kondisi robohnya ya pagar karena roboh sehingga kita bisa lihat di sini penonton langsung duduk di tepian ya karena kondisinya roboh. Namun kita juga bisa lihat sebuah habit ya, sebuah kebiasaan yang mana mungkin ini sudah penuh ya, sudah penuh sehingga mengakibatkan seperti ini kondisinya, ada sampai ke area sini. Oke. Ya, ini adalah kondisinya juga untuk yang pagarnya ya. Jadi kita bisa lihat patahannya itu bisa dibilang rapi ya, patahannya rapi. Artinya kita mulai bisa mengidentifikasi hal tersebut begitu. Nah, ini kita bisa lihat ada di mana kondisi sudah bukan lagi retak ya, tapi ini sudah bisa dibilang sobek ya, bisa dibilang sobek atau roboh gitu. Sudah sangat gagal ya. Namun nanti kita akan melihat apa yang memungkinkan atau yang menyebabkan hal tersebut gitu. Ya, kita bisa lihat di sini kondisinya. Jadi kita lihat kalau kondisi awal bagian besi ini ada di bagian lebih tegak ya. Tapi kita bisa cek sekarang kondisinya patah ya. Siapa? Baik, kita cek ya analisis kemungkinan robohnya pagar. Oke, yang pertama, apakah sebagai elemen struktural atau non-struktural? Nah, ini menjadi debatable ya. Karena kalau itu menjadi elemen struktural, maka kita akan mempertimbangkannya pertimbangan pertama adalah apakah kita akan menjadikannya sebagai elemen ya, di dalam pemodelan, di dalam perhitungan. Atau menjadikannya sebagai sebuah beban ya. Jadi sebuah beban. Karena kalau ini menjadi konteksnya struktural, maka konsekuensinya kita akan menerapkan perhitungan-perhitungan struktural ke dalam elemen pagar ya. Baik itu perhitungan kalau misalnya itu dalam struktur ikutan bertulang ya, kita akan menghitung penampangnya, lalu menghitung jumlah tulangannya dan mengatur jarak tulangan maupun konfigurasi tulangannya seperti apa. Begitu. Jadi kita bisa membuat itu dengan kondisi karena itu adalah elemen struktural atau memang dianggap non struktural. Nah, kita bisa lihat yang di lingkari ini apakah ada jejak elemen yang menunjukkan hal tersebut struktural ya. Kita lihat sistem contoh apakah ini berarti bukan baja ya, maka kita bisa mengidentifikasi ini mungkin adalah beton ya, disampaikan mungkin ya, mungkin adalah beton. Tapi dari patahannya ini kita bisa lihat bahwa secara material ini
bukan beton ya, bukan beton ya. Itu kita bisa lihat secara material ini hanyalah dinding biasa. Jadi efeknya adalah bahwa kondisinya tentu kemampuan terhadap gaya tentu akan menjadi lebih rendah ya. Jadi kondisinya menjadi lebih rendah. Jadi yang pertama kita bisa identifikasi adalah apakah tergolong elemen struktural atau non struktural. Begitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita bisa memikirkan perhitungan maupun konsekuensi pembebanan. Nah, tentu hal ini menjadi sesuatu hal yang di luar dugaan, ya. Artinya bahwa ternyata dengan elemen yang seperti ini, secara pembebanan itu dia harus bertanggung jawab secara struktural. Ya. Kita cek maksudnya bertanggung jawab secara struktural seperti apa. Nah, ini maksudnya. Jadi yang kedua, apakah pembebanan sesuai dengan kategori fungsi? Ya kan? Tentu tidak sesuai ya. Kita lihat di sini harusnya adalah ada ada pembatasan ya, katakanlah ada pembatasan penonton dan sebagainya. Tapi kita lihat di sini ada beban yang di luar dari fungsi, artinya beban hidup ya. Karena saya yakin bahwa ini kita namakan barier ya. Kita namakan ini barier. Ini adalah ini barier ya. Kita namakan ini barier. Nah, barier ini fungsinya tentu hanya sebagai apa ya istilahnya darurat ya, emergensi saja kalau misal terdorong atau bagaimana begitu. Tetapi tidak untuk posisi seperti ini ya, tidak untuk posisi seperti ini. Artinya pembebanannya tidak sesuai dengan kategori fungsi. Gitu. Jadi hal tersebut menjadi memungkinkan bahwa struktur atau pagar itu akan menjadi gagal ya, akan menjadi gagal. Jadi apa yang membuat hal tersebut gagal tentu kita bisa memperhatikan ya di sini. Ya, ini adanya beban tak terduga, menimbulkan efek momen. Oke, jadi dengan kondisi ada pembebanan pada ujung bebas ya, ini kan ujung bebas. Ini adalah ujung bebas. Ini adalah ujung bebas. Nah, dengan kondisi ujung bebas ini lalu diberikan pembebanan, beban hidup ya, katakanlah live load ya, kita beri live load di sini. Hal tersebut akan menimbulkan momen. Ya, pagar. Itu yang akan terjadi ya kondisi. Tarik. Ya, kalau kita perhatikan, pagar ini tidak mengalami. Oh ya, oke. Saya minta tolong untuk peserta bisa di mute ya. Oke ya. Baik, terima kasih. Jadi kita lihat bahwa di sini akan memberikan efek prinsipnya adalah karena ini momen. Kenapa momen? Karena ada ujung bebas di sini. Ya, ada ujung bebas. Yang mana pembebanan live load ini ya memberikan kondisi yang
memberikan efek momen. Itu yang pertama, ya. Jadi itu adalah kondisi yang pertama. Yang kedua adalah gemuruh, ya. Gemuruh dari penonton, ya. Gemuruh dari penonton. Mungkin tadi kita lihat di video bahwa tribunnya itu terbuat dari susunan, ya. Kita lihat susunan bertingkat beton, ya. Jadi kita lihat di sini, ini betonnya ini. Nah, ini beton, ya. Ini beton. Ya, jadi terlihat bahwa tempat duduknya itu dibuat sedemikian rupa dari struktur beton bertulang. Nah, itu yang membedakan. Nah, kenapa saya bisa sampaikan membedakan? Karena kita nanti cek materialnya, ya. Baik, jadi dengan kondisi tersebut, maka akan memberikan gaya tarik pada pagar. Nah, apakah pagarnya kuat ditarik? Ya, itu pertanyaannya. Kalau kita cek kembali ke belakang, ya, kita cek ke belakang. Ya, kita lihat bahwa ini ya barier besinya itu utuh. Ya, kita lihat barier besinya itu utuh, kondisinya utuh. Tapi sangat berbeda dengan barier pagar ini. Ya, beda dengan pagar yang ini. Ini kondisinya remuk, ya, seperti itu. Artinya apa? Kegagalannya berarti otomatis, ya, bukan berada pada kalahnya bukan ada pada kalah di barier horizontal ini, ya. Jadi mungkin ini istilahnya barier vertikal ini, ya. Lalu ini barier horizontal. Nah, barier horizontal ini tidak kalah, ya, tapi ternyata yang kalah adalah tumbuhannya. Ya, ini pagar. Nah, di mana pagar itu jadi tumbuhan, gitu. Artinya apa? Kalau pagar ini jadi tumbuhan, apalagi ini adalah hanging, ya. Artinya kalau hanging ini berarti tanpa tumbuhan, maka katakanlah kita beri tumbuhan di sini tumbuhan jepit, ya, seperti ini. Lalu ini hangingnya seperti ini. Ada beban live load seperti ini, ya. Nah, maka dia harus punya kemampuan untuk menahan secara momen, ya. Dia punya kemampuan momen. Gitu. Dia harus punya. Nah, dengan kondisi tersebut ternyata pagar tidak memiliki kemampuan untuk menahan momen. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya itu wajar. Kenapa wajar? Karena beban seperti ini memang tidak dikalkulasikan, ya. Pembebanan seperti ini memang wajar untuk tidak kita kalkulasikan, ya. Artinya kita mempertimbangkan ya orang akan betul-betul live load akan ada di area tribun, ya, di area seperti ini live loadnya, begitu. Maka ini menjadi pembelajaran kita bahwa behavior, perilaku penonton di Indonesia, saya yakin di tempat lain juga seperti itu perlu kita pertimbangkan bahwa kondisi horizontal barrier ini juga mampu menahan berat live load, begitu. Namun artinya kita lihat tidak hanya besinya saja, ya, dan terbukti bahwa besinya tidak ada yang gagal. Terbukti ya, besinya tidak ada yang gagal. Tapi ternyata yang gagal, ya, yang merah itu adalah pagarnya. Artinya yang gagal adalah tumbuhannya. Begitu. Ya, jadi kalau yang gagal adalah besinya, maka nanti di besinya akan mengalami leleh, ya, akan mengalami leleh melengkung, katakanlah. Dia akan melengkung seperti ini, ya. Oke, tapi tidak terjadi. Kita melihat besinya semuanya dalam kondisi yang lurus, berarti dalam kondisi yang elastis, ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah, kita lihat struktur pagar tidak memiliki sistem resistensi terhadap gaya tarik.
Ini diasumsikan sebagai tumpuan. Ini adalah tumpuan seperti ini. Tapi ternyata tidak punya sistem tumpuan. Tidak punya sistem tumpuan, resistensinya apa? Ya, katakanlah seperti itu. Tidak ada. Ya. Maka kita bisa lihat bahwa kegagalan ini itu adalah berkaitan dengan mutu dari pagar. Ya. Kita lihat di sini area tersebut betul-betul lurus ya, gagalnya itu gagal tanpa resistensi seperti ini. Ya, itu betul-betul patah katakanlah seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya adalah material. Nah, ini adalah material pagar. Ya, kita bisa lihat ternyata materialnya adalah hebel. Ya, ternyata materialnya adalah hebel. Sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa ada lepas, ya, lepas kegagalan di area ini atau area ini dan area ya, yang mana tidak memberikan kemampuan momen, ya, tidak mampu memberikan tahanan tarik kepada struktur tersebut. Gitu. Jadi hal tersebut sekarang menjadi nampak makin jelas. Oh, karena mutu materialnya. Jadi problemnya adalah yang pertama itu sebenarnya bukan tentang mutu material ya yang ingin saya sampaikan. Problemnya adalah adanya beban tak terduga, ya, beban. Nah, artinya kalau kita nanti mendesain sebuah struktur, kita harus mempertimbangkan apakah ada beban yang memungkinkan hal-hal seperti ini, gitu. Apakah ada hal-hal yang katakanlah bisa memberikan efek kepada struktur ya, seperti ini bebannya. Nah, ini ada beban-beban tak terduga karena perilaku manusia, ya seperti ini, karena live load. Itu problem pertama. Jadi kalau misalnya secara kondisi ini tidak ada, maka kita bisa menyampaikan bahwa itu tentang mutu material. Yang kedua, karena kondisi tersebut, maka kita tahu bahwa, oh ternyata mutu materialnya adalah hebel. Tentu tidak memiliki kapasitas yang kuat ya di dalam menahan momen, katakanlah seperti itu. Untuk menahan momen. Oke, rekomendasi struktur. Ya, rekomendasi strukturnya adalah perhitungan struktur yang detail ya. Jadi kita akan menghitung struktur secara mendetail. Jadi kita membuat itu di dalam struktur yang detail. Yang kedua, material struktur beton bertulang. Artinya apa? Bahwa kita mendesain pagar di dalam struktur beton bertulang. Jadi kita ada konkretnya dengan mutu yang kita tentukan, mutu betonnya. Lalu ada tulangan yang akan kita tentukan, tulangannya menggunakan diameter berapa, jumlahnya berapa, jaraknya berapa, ya, dan diameter dan jumlah ya tadi jumlahnya mungkin tentang jarak tadi. Dan yang ketiga adalah menggunakan material struktur baja. Artinya apa? Bahwa kita akan mendesain pagar full dengan struktur baja. Tapi problemnya kalau di dalam struktur baja maka kita harus memikirkan koneksi ya, desain koneksinya seperti apa. Jadi itu menurut saya berkaitan dengan rekomendasi struktur. Dan informasi yang saya terima bahwa penggunaan perbaikan lah ya atau improvement dalam pagar ini akan menggunakan material struktur beton bertulang begitu. Jadi tapi apakah menggunakan struktur baja bisa? Tentu sangat bisa. Tapi itu tadi kita harus mikirkan connection design antara apakah itu ground ataukah itu plat lantai terhadap pagar dalam struktur baja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita bisa belajar dari kondisi tersebut bahwa ada behavior yang harus kita perhatikan di dalam mendesain struktur. Yang kedua, kita harus memperhatikan tentang mutu material ya. Dan yang ketiga adalah kita harus bisa mengidentifikasi apakah itu termasuk elemen struktur atau sebagai non-struktur. Jadi di dalam kita mendesain kadang kita berpikir bahwa oh
saya akan gunakan mutu materialnya di 30 MPa. Nah, kita tidak semata-mata menggunakan hal tersebut ya, tapi kita harus pikirkan, oh apakah daerah ini sedia dengan beton 30 MPa. Nah, itulah yang kita sebut dengan engineering judgment. Seperti apakah dalam tanda kutip dengan perilaku penonton yang sangat antusias dan sebagainya itu bisa kita kapasitasnya masih oke atau tidak dengan kondisi. Oke, baik. Ya, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada respon, namun nampaknya ini Zoom meeting-nya ya secara Zoom tersisa hanya 3 menit sekian, jadi mungkin bisa disampaikan kalau ada respon atau pertanyaan. Jadi tidak harus pertanyaan ya, mungkin ada respon atau ada hal yang bisa dibagikan. Mungkin cepat saja. Saya kembalikan kepada Bu Hidayah. Iya, terima kasih Pak Baskoro atas paparannya. Iya, ini ada sedikit problem sih, biasanya Zoom kami tidak seperti ini nih. Masih coba untuk saya selesaikan juga. Mestinya kan sampai jam berapa, Pak? 9.30 ya. 9.30 ya. Oh iya, berarti memang waktunya ya kurang lebih 7 menit. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Baskoro. Atau sebenarnya nanti kalau misalnya waktunya habis, itu teman-teman masih bisa untuk bertanya di Zoom juga, maksud saya di WA juga, nanti untuk bisa ditanggapi oleh Pak Baskoro gitu. Baik, Silakan silahkan. teman-teman, Mungkin bagi yang bertanya. tidak harus bertanya, mungkin Iya, iya. meresponi Betul. bisa. Iya. Mungkin saya mau ngomong aja ini, Mas Baskoro. Sebenarnya sangat disayangkan ya dengan kejadian ini karena perencanaannya sudah sedemikian canggih bermain dengan BIM. Ternyata masih ada juga ya dalam tanda kutip kekurangan. Padahal kekurangan ini adalah minor, hanya berupa pagar pembatas. Cuma saya agak menyayangkan dengan sedemikian sophisticate-nya software, tapi masih ada kecolongan gitu. Cuma itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Kak. Iya Pak. Ya, jadi pada prinsipnya betul ya, memang kita tidak bisa menutupi pada prinsipnya pelaksanaan konstruksi, pemodelan konstruksi di JIS itu begitu mutakhir lah ya, katakanlah itu inovasi-inovasi yang bisa kita perlihatkan begitu. Namun memang kondisi untuk kegagalan pagar bisa saya sampaikan sebenarnya kalau dibanding dengan struktur yang kita bisa lihat itu minor ya, sangat minor begitu. Namun kita bisa belajar lah dari kondisi tersebut. Terima kasih Pak Dwi atas responnya. Sama-sama Kak. Mungkin begitu Bu Hidayah, karena kayaknya kurang 1 menit lagi.